Assalamualaikum. Salam. Apa itu bicara-bicara burung? Ini ada penyelundupan burung. Burung apa itu, Mas? Inilah penyelundupan burung terbesar dalam berapa tahun terakhir ini. Di mana kejadiannya? Jadi ada 260-an burung. Banyak anak. Diselundupkan dari Namlea. Apa itu namanya? Kalau Namlea buru-buru. Buru-buru Namlea. Oh. Maluku. Wih, cantik-cantik tuh anunya, tuh burungnya di Maluku. Jadi burung-burung inilah yang membawa serbu-serbu minyak kayu putih itu, Oh. sehingga bisa menjadi membantu pernapasan kita. Oh, iya. Makanya di sini pajak-pajak. Dulu, zoom kita dulu. Inilah dibilang burung nuri merah. Iya, cantik anak. Harganya ini bisa sampai 250 sampai 500 per ekor. Bahkan bisa sampai ratusan juta kalau kita bicara. Oh. Kalau dilatih, dan ini kan masih belum terlatih, ini masih Iya. harga biasa gitu. Ini diselundupkan dari sana ke mana? Ke Makassar. Oh, Tangkap di pelabuhan. Ini harganya di sana ini dibelikan dari penduduknya 25.000 per murah sih. 260 ekor. Berarti di sini dijual paling murah 150. Itu kalau dia pelihara lagi dia latih-latih dulu bicara 1 bulan. Iya. Kalau bisa nih pintar bilang mahal lagi. Ada Rusia tetangga aku. Iya. Ya, begini. Burungnya kita lagi panggil kakek. Tidak lama meninggal gitu kakek. Terus? Di tengah malam biasa ketakutan orang karena tengah malam berteriak-teriak. Datang kamar. Berarti nali lagi kaki kata? Nali kamar kakek kamu kasih makan. Mati bija. Dilepas ke burung. Kodok. Tidak tahan ke orang di rumah itu. Ya setengah malam kakek kena panggil kakek. Kodok. Meninggal gitu kamu ya. Kalau ini burung biar Hamdi bisa panggil dulu. Abdi. Sekarang yang meninggal belum. Kakeknya dilepas. Astaga, kodok. Orang ini burung begitu. Tapi dia bukan di merah. Ini lebih ini sudah sangat langka ini burung begini jadi dilarang nih pemerintah. Iya. Ditangkap. Katanya ada yang lepas 1. Kemarin waktu dia itu ada yang lepas 1 ekor, ada yang meninggal 1 ekor kan, berapa ekor. Jadi kalau mau diambil, cari-cari di sekitar pelabuhan sebetulnya masih ada. Iya, masih ada jadi di kontainer kan? Ya kan anda booking kalau terbang pulang ke kampung. Iya. Jauhnya itu kalau mau terbang ke Maluku. Baru anak burung je lagi. Kalau lihat sayapnya tidak terlalu lama. Iya, kodok. Pintar pun jadi kencing di. Burung begitu. Iya. Kecilnya begitu burung begitu. Bahaya. Biasa nagosip orang. Wah. Selain itu apa lagi Ustaz? Selain burung lagi tadi. Ada cerita itu burung begitu dipotong lidahnya. Gara-gara nanti jadi itu. Iya nejek. Bahaya kalau dalam Tergantung siapa yang latih. Ini yang bagus. Ini sekaligus menjawab informasi yang beredar di media sosial bahwa siap-siaplah karena harga token listrik, harga pulsa, harga kuota karena mau dikenai pajak. Iya. Jadi mulai hari Senin tanggal 1 Februari itu pemerintah Menteri Keuangan memberlakukan perhitungan baru terhadap pemungutan pajak token listrik, pulsa dan voucher. Iya. Tapi sebenarnya itu tadi Menteri Sri Mulyani menjawab itu yang beredar di media sosial. Yang memastikan bahwa tidak akan ada perubahan harga yang sampai di masyarakat. Iya. Karena yang dipajaki itu
distributor besarnya dia. Sampai ke distributor pengecer juga tidak kena dipakai. Jadi hanya baru dia bilang ini sudah diberlakukan sejak lama. Iya. Lama diberlakukan ini saja, jadi tidak akan mempengaruhi teman-teman mati Tribuners ya, mati kita sebar gitu informasi ya. Betul. Ada juga itu informasinya, fotonya sudah pegang begini. Nah, kalau ada kesalahan mau wakaf, kami juga mohon maaf mau wakaf. Mohon Wakaf. wakaf. Karena ada lagi program barunya itu wakaf. Masyarakat umat Islam diminta mewakafkan uangnya. Disimpan. Wakaf Jadi? digunakan untuk. Iya. Dianggap bahwa jangan sampai ini modus baru mengumpulkan uang untuk membiayai negara. Betul. Seperti ini uang kan? Jadi itu semua dibantah oleh Ibu Menteri Mulyani bahwa informasi-informasi itu tidak benar. Jadi Tribuners mulai hari Minggu ini dan seterusnya kalau ada masih kita dapat masuk di ATA informasi bilang hati-hati harga token listrik akan naik karena akan ada pajak baru, jangan sebar-sebar. Iya. Delete. Karena itu puas. Betul Karena tahu. Ibu Menteri menjamin bahwa pengaturan ulang sebenarnya ini pengaturan ulang pajak yang ini tidak akan mempengaruhi harga. Jadi pun ada ulasan informasi bahwa ini akan berdampak pada bahkan kalau ada nanti per 1 Februari nanti kalau kita beli pulsa atau beli token listrik dan harganya naik kita bisa melaporkan. Ya tahu adik. Pak Ibu Menteri, ini penjual ini nak kasih naik anunya katanya kenai pajak baru. Bisa langsung. Lapor ke Tribun. Iya, 1000 kalau menteri anda nak kasih ke handphone nah. Itu yang melanjutkan ke Ibu Menteri. Iya. Bisa bapak komentar di YouTube nanti Tribun, bisa komentar di Facebooknya Tribun. Iya, tahu. Berita online Makassar di YouTube Tribun Timur atau di IG. Komentar di situ nanti kita ambil. Kalau memang ada di antara Tribuners yang beli token listrik dan perubahan naik harganya Iya. karena alasan pajak. Betul. Nah, kita juga jangan ngomong karena kita ini mengambil ini berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan kita di Jakarta. Iya, udah sembarang. Ibu Sri Mulyani mengumumkan langsung di Instagramnya Iya. bahwa tidak akan ada perubahan harga token listrik, pulsa, dan voucher. Iya. Terima kasih. Dan selain penyelundupan burung, ada juga diharapkan tidak terjadi penyelundupan Oke. token. Iya. Tidak ada bagi padeng. Ada maksudnya Iya nih. Dinas ini kan sudah kita lihat tadi. Yang mana tuh? Ini Iya. meluncurkan lembaga baru. Oh itu perlu tahu ini dia nih. Lembaga Pengkajian Perdamaian dan Demokrasi. Keren lah. Pak JK yang buka. Pak Saya JK. bilang Pak Nurdin Abdullah tadi, Gubernur K. Jangan terlalu jauh-jauh belajar teori-teori di lembaga ini nanti. Iya. Cukup ikuti caranya Pak JK menyelesaikan konflik-konflik di Indonesia dan di dunia ini. Betul tahu. Itu mau kaji. Iya. Bagaimana caranya Pak JK menyelesaikan mendamaikan konflik Poso. Bagaimana caranya Pak JK mendamaikan konflik Ambon, di Malino, Papua. Bagaimana caranya Pak JK mendamaikan GAM Aceh, Iya tahu. Taliban di Afghanistan. Iya. Kalau Taliban dan Afghanistan yang sudah berpuluh-puluh tahun berperang, dia bilang kami tidak mau berundi kalau tidak ada Pak JK. Itulah Luar yang biasa kita ada lihat deh. Pak Nurdin Abdullah. Itu mau belajar, jangan jauh-jauh kasih kaji teori apa Iya. Penting tindakan dulu. Kalau yang tahu Pak Nurdin Abdullah. Iya. Tahu bilang ini. Kagum kusai. Jangan daripada jauh-jauh. Biasa kan orang itu apalagi di perubahan sini
Kalau tidak berbahasa Inggris, tidak berbahasa Ai, tenang. biasa-biasa padahal. Aja kan tidak dulu je. Karena kita pakai bahasa Indonesia aja. Iya. Selesaikan itu semua, tidak banyak pelajarannya di mana. Iya. Tidak nih. Keren ya Pak Jek. Mudah-mudahan Munas ini menjadi sumber negosiator dulu yang bisa membantu menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Amin. Ini nama apa nih? Ini nama kipain dulu. Selamat hari tukang. Satu Pak. Hah? Selamat ulang tahun kepada Bapak Wali Kota Makassar terpilih Dani Pemantau. Happy birthday. Happy birthday Pak Dani. Ada pesannya masuk ya. Tunggu Kak besok nah Pak Kambi Pak Ocha. Iya, alhamdulillah. Iya, dia tak besok mau tahu datang. Itu ada dulu. Kan masih tanggal ini. Iya. Masih tanggal 30 ini. Bisa je Pak Dani datang makin besok dia. Tunggu ke. Libur ke? Jangan itu ada akan kirim nih. Oh iya kirim bagi Pak Dani di. Oh, ada langsung ya. Pak Anu datang ya. Siap. Oh. Pak Firman Pagara. Ini Pak Firman Pagara ya bilang siap. Ya, makasih Pak Firman Pagara. Sukses Ki. Assalamualaikum. Kak Gondrong. Ya. Serius tak mah mau di sini. Apa kita bikin? Serius tak? Ini Kakak Salman. Apa ada ambil tuh Kakak Salman? Aku hubungi saya nganun. Pacarnya di rumah, Dede. Apa dibikin itu Kak Kepian? Ini halaman kota model ini. Iya, halaman kota Bapak, Deng. Apa nak bilang halaman kota? Halaman Tribun Makassar. Iya. Minggu tadi itu ada kejadian cukup memilukan nih. Nah, apa sih Deng? Kayak gigi itu biasa kalau ngilu sekali. Oh, mengilu. Mengilu. Ada dua bersaudara ini. Oh dong. Dia tinggal cuma berdua. Adiknya meninggal. Kok dong? Dia kritis. Ide. Hari nggak ada yang tahu Ki. Eh. Ada juga keluarganya dia mungkin. Jadi salah satu perumahan di jalan depan. Baru ketahuan warga cium aroma kurang sedap. Akhirnya ini ketua RT setempat. Syukurnya kakak itu masih selamat sekarang dirawat. Kalau dari pihak kepolisian masih ditelusuri penyebabnya kan. Enggak. Faktor lainnya. Iya. Itu salah satu berita. Terus ada juga berita hasil riset ini. Di masa pandemi sepanjang tahun 2020 itu ternyata membuat aksi pembalakan liar ini, penebangan pohon, sosial ini meningkat. Oh, wah. Kenapa senang begitu? Itu hasil risetnya Johan Celebes. Berarti di masa pandemi ini banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi karena apa kurang pengawasan apa yang segala macam. Jadi itu ini semua ini yang bikin banyak banjir, longsor dan malah kalian. Terutama di daerah Luraya itu paling rawan. Iya deh. Terus itu masih persoalan gaji ASN. Iya. Sampai sekarang belum cair juga nih. Ada. Juga cuma pegawai swasta ini, pegawai negara juga ini. Nah, tapi kalau dari pihak Pemkot Makassar bilang uangnya sudah ada. Ya kasih mi tahu apa nih kalau ada susah kamu. Kendala di aplikasi, ada perubahan aplikasi. Jadi aplikasi yang lama
diganti, ada aplikasi baru harus di ini lagi dan masuk ya anu PNSK. Ya mudah-mudahan error terus nih. Jangan gaji ke. tidak ada SMS tapi lampu kasar karena mau jadi terus kan janji lah gue ini pekan depan itu sudah cair ada juga dari bagus dari Mas Natalisnya Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Iya. Usia apa itu kalau 25 tahun? Silver. Perak. Silver. Perak ada, iya perak. Aku berharap KIP Unhas lebih berkontribusi lagi untuk Sulsel. Karena Sulsel kan wilayah maritim. Penghasilan kelautannya juga banyak. Dulu itu halaman kota, halaman Terbun Makassar. Lanjut ke apa ya? PSM. Iya, PSM. Satu mau. PSM. Banyak nih pemain pergi, liga ndak jelas. CEO PSM angkat tangan. Wartawan juga akan minggat. Wartawan juga kan. Jadi manajemen sudah tidak bisa lagi menahan pemain, siapapun yang mau berkarir di luar silakan itu penghidupan dan pemain. Iya tahu. Saya tidak mau halang-halangi. Betul. Dan setelah Arsenal kemarin sudah resmi ada beberapa pemain yang ditawari main di Liga luar juga. Ada Pimpinan, Liga Timor Leste, beberapa pemain muda di sekitar pertama. Ya itu yang lainnya ada nih persoalan kompetisi malas dibahas. Udah deh, banyak berita. Apa deh? Ada makin deh. Dia. Ada. Kak Fadli, yuk. 2 menit waktu kita, waktunya dimulai dari sekarang. Untuk halaman bisnis itu di halaman 6 cetak besok. Ada beberapa tenan di Mall Ratu Indah. Iya. Yang diskon sampai 70%. Ada juga program beli 2 gratis 1, ada beli 1 dapat 2. Itu. Ini sebagai salah satu selain menggairahkan perekonomian juga sebagai jelang perayaan Imlek. Ya. Mulai dari Matahari Department Store itu ada diskon sampai 70%. Utamanya beberapa pakaian ala-ala Imlek gitu aja. Yang dengan warna merah. Warna merah. Selain itu ada juga beberapa diskon di TSM untuk fashion ini, fashion perempuan dan laki-laki tuh. Iya. Jadi memang di akhir pekan weekend seperti ini banyak diskon yang ditawarkan oleh China. Iya. Salah satunya tidak hanya fashion sendiri, kalau di Indomaret juga ada potongan harga hanya 3 hari. Ada beberapa mulai dari produk dari beras, terus bumbu dapur, kental manis, sabun cuci, turun harga tuh. Jadi bisa datang ke Indomaret terdekat di rumah Anda. Iya. Masih ada satu lagi kau. Oh, ada lagi. Untuk halaman 2 nasional ini ada dugaan sebuah pulau di Selayar yang masuk dalam wilayah Cagar budaya? Perkebunan Rate. Oh iya. Ini dijual oleh oknum kau. Harganya itu 900 juta. Jago nih, tidak boleh. Pembeli ini sudah deal karena sudah memberi
DP atau uang muka 10 juta. Hebat. Iya. Menarik nih coach. Karena di Selayar ini luar biasa nih. Indah Biasa. sekali. Keindahan Nofre. Ada mungkin Kak Nofre bisa jelaskan bagaimana keindahan dari Pulau Selayar. Ada. Selalu dia pergi ke Selayar. Saya itu satu kali aja pergi sana, nah, kagumku. Lebih jelasnya besok baca di halaman 2 Iya. nasional. Luar biasa. Dah. Dah. Kan ada di mana ke situ, Ki? Siap. Ah, kita bagian lagi. Di Ah. halaman snapshot bocah Iya. si tanggal berapa besok 31 ya? 31 Januari itu saya coba mengangkat saya foto dari dua pantomim yang berasal dari Palu. Kemarin itu dia menghibur warga Sulbar Iya. kena bencana alam. Jadi saya coba membuat fotonya dua pemuda ini memang menghibur masyarakat Palu seperti trauma healing. Iya. Untuk menghilangkan trauma mereka dari satu titik ke titik yang lain untuk menghibur masyarakat. Oh, ini? Jadi mereka sukarelawan yang berasal dari Palu. Mana menariknya foto-fotonya besok lihat di halaman 5 edisi 31 Januari. Seperti itu bocah. Yang kasih lihat foto tadi? Cip, biar penasaran. Saya toh. penasaran, lihat gitu. Orang Palu, jadi harapkan orang Makassar juga pergi tahu kita sih teh yang punya keahlian. Jadi mereka berdua ini mempunyai story karena mereka menganggap bahwa kejadian di Palu waktu bencana teman di Sulbar juga membantu mereka. Dan mereka balas dia. Wah, luar biasa. Seperti itu bocah. Bagaimana keseruannya lihat besok. Oke deh. Ya. Kakak Aripe. Apa itu video menarik yang lagi viral kadek? Ini lagi upload Intan kawan saya. Apa Pria ini? ini. Hah? Halo Tribuners. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupa ini tidak disapa ini. Iya, jadi nanti marah lagi. Iya. Kenapa tidak menyapa kek? Oke Tribuners. Hah. Ini toh ada pria ini menghilang 32 tahun Bisa. dari sejak tahun 1988. Tribuners. Terus tiba-tiba ditemukan tanpa sengaja Di mana? gara-gara dia meminta pertemanan di Facebook. Iya. Weh, jadi ketemu lagi sama keluarganya. Oh, begitu. Iya, ini salah satunya juga lama dia hilang karena pernah dulu hilang setelah itu ada kejadian tsunami Aceh. Nggak tahu nih. Nggak tahu di mana keberadaannya? Iya, udah ditangkap Kok keberadaannya dong? orang Aceh ini. Hmm. Sekarang ternyata ini sudah hidup nih berkeluarga di Padang, Sumatera Barat. Jadi dia menganggap dari keluarganya kan? Iya. Ya ternyata dia di jejaring sosial media Facebook. Akhirnya dia baku telepon di situ. Ada apa kita? Ternyata kakak adekku ini yang hilang dulu nih. Nah, begitu ceritanya. Tribuners. Sedih dah tu. Iya. Oh, Dan difilmkan bahagia dia. ini juga. Terus sedih dan Iya, bahagia. sedih dah bahagia. Banyak tahu. Mengharukan. Iya, mengharukan. Artinya banyak tahu gunanya Facebook toh. Banyak. Ajaib banyak Facebook juga. Jadinya yang kecala-cala mempertemukan ke keluarga. Tribuners. Apalagi Tribuners? Super Bowl kata. Oh, iya, tahu. Dede. Tahu Tribuners di. Ini penggemar tuh Super Oh, Bowl. oke. Iya. Sumki dulu deh. Wih. Match besok ini kau cak. Big match-nya Liga Spanyol. Balas dendam. Iya. Kenapa balas dendam? Di Barcelona ini 1 minggu yang lalu kalah dari Athletic Bilbao di Supercopa Spanyol. Oh. Iya. Jadi ceritanya ini ketemu di final lawan Athletic Bilbao. Athletic Bilbao nih. Iya. Athletic Bilbao ini yang kalahkan Real Madrid di semifinal. Dede. Dia kalahkan lagi Barcelona di final. Hebat nih, itu juara dunia. Bukan juara. Juara kedua Super Spanyol. Spanyol itu kan yang memperebutkan Copa del Rey dengan
piala Liga kompetisi Liga Spanyol. Betul. Ini juara dua gelar ini disatukan dengan Super Spanyol. Nah, tapi kalahkan nanti apa? Real Madrid. Kalahkan lagi Barcelona. Nah ini sekarang Barcelona ketemu lagi di Liga Spanyol gini. Iya. Makanya itu judulnya. Itu Mana dia. balas kalau bisa. Bagus ini PSM nanti pergi uji tanding di sana lawan itu deh. Oh di situ. Ih, Oh Atletico Bilbao. mau di mana dia? Diusul deh. Tapi kan sudah tadi info kan. Siapa pemainnya? Dede bodong. Apa mi kita ini? Nah ada kita. Ada lagi pada ini. Ya, kalau ada kita. Dah.